Masjid Jami Al-Mustaqim, mohon maaf. Dengan benar rasa syukur mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah dengan berkat nikmat sehat wal afiat, dengan berkat nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah. Pada malam ini kita bisa gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim, kajian hadis yang kita adakan pada malam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, pada malam ini kitab hadis yang akan kita bahas adalah kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Arba'in itu artinya 40. Akan tetapi di dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu terdapat 43 hadis. Walaupun memang disebut kitabnya itu dengan sebutan Arba'in, yang artinya adalah 40. Di dalam muqaddimah, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan barang siapa yang mampu menghafal 40 hadis kemudian diamalkan isi dan kandungan hadis tersebut, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada malam ini saya sengaja memilih kitab Arba'in An-Nawawi yang isinya adalah hadis-hadis yang sudah dianggap sahih dan disahihkan oleh para ulama. Hadis yang pertama di dalam kitab ini membicarakan terkait tentang niat. Di mana redaksinya adalah bisanadin muttasilin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Imam Bukhari wal Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhum. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini adalah hadis yang membicarakan terkait tentang niat. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab
diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kita tahu saudara bahwa min manaqibihi, bagian dari biografi Sayyidina Umar, beliau adalah salah seorang yang masuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasul berdoa, Allahumma aizil Islam bi ahadaini rajulain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan dua laki-laki. Yang pertama adalah bi Abi Jahlin, dengan Abu Jahal. Yang kedua bi Abi Hafsin, dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Akan tetapi ketika berdoa, Nabi itu lebih condong kepada Sayyidina Umar. Makanya kita tuh kalau doa istikharah, mana yang lebih condong itu biasanya Allah turunkan isyarat. Jadi Nabi ketika berdoa, ya Allah muliakanlah Islam dengan Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Dan dengan Abu Hafs Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dua manusia yang amat sangat luar biasa kehebatannya. Akan tetapi Nabi ketika berdoa itu lebih condong kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu adalah min ahadi ashabin Nabi, salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi yang kerenteng. Paham nggak kerenteng? Kerenteng paham nggak? Kepengenan dalam hati. Kepengenan dalam hati. Ya Allah, saya pengen makan durian. Itu namanya kerenteng. Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang kerentengnya itu sebab turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antaranya adalah ketika itu Sayyidina Umar menginginkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang keharaman mutlak terkait khamr. Karena di masa-masa awal khamr itu diperbolehkan untuk minum, akan tetapi ketika waktu sholat jauh. Jadi dulu masa-masa awal Islam, orang itu kalau habis sholat isya pada teler, pada minum khamr. Karena jarak antara sholat isya dengan subuh itu jauh. Habis sholat zuhur, orang-orang Arab itu dulu minum khamr. Karena jarak antara zuhur dengan asar itu jauh. Sayyidina Umar tidak ridho di dalam dirinya, ya Allah, apakah tidak sebaiknya khamr itu diharamkan mutlak? Siapapun dia, dekat ataupun jauh jarak, untuk melakukan ibadah salat, agar supaya khamr diturunkan ayat terkait pengharaman secara mutlak. Kemudian Allah turunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalus syaitan. Tuh, kerentengnya doang. Karena memang beliau sangat mulia. Kemudian yang kedua, di Ka'bah itu ada yang disebut dengan Maqamu Ibrahim. Maqam di Indonesia itu kuburan. Di Arab diterjemahkan itu maqam itu sebagai tempat yang punya kemuliaan.
Kalau kita tawaf di Ka'bah itu ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Disebut dengan maqamu Ibrahim. Ketika di masa-masa awal, maqamu Ibrahim itu tidak termasuk bagian dari Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah tempat di mana umat Islam melakukan ibadah salat. Sayyidina Umar tidak ridho karena maqamu Ibrahim itu lebih pantas dan masuk dalam bagian Ka'bah. Sehingga turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ambillah maqamu Ibrahim itu bagian dari tempat untuk melakukan ibadah salat. Kerentennya itu sebab turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ayat yang berkaitan dengan hijab atau jilbab. Sayyidina Umar kalau keluar melihat istri Nabi nggak pakai jilbab, ngeremes. Kemudian memohon kepada Allah agar turun ayat terkait tentang hijab khusus untuk istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Sayyidina Umar. Kalau kita kira-kira kerentak kita didengar sama Allah apa tidak? Kerentak kita didengar sama Allah apa tidak? Jadi luar biasa. Terkait kemuliaan, banyak di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu bahwa di dalam surga itu ada satu tempat khusus untuk Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Karena saking mulianya beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mesti kita contoh. Kita tahu Sayyidina Umar itu sosok yang sangat berani. Betul. Berani nggak Sayyidina Umar? Sangat berani. Di dalam riwayat, di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Sahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setan, iblis itu kalau jalan tidak mau amprogan dengan Sayyidina Umar. Jangankan dengan orangnya, dengan bayangannya saja iblis laknatullah tidak berani. Saking luar biasa. Bahkan keberanian Sayyidina Umar itu dijelaskan oleh Al-Imam Sayyid Ali Al-Maliki di dalam kitabnya. Ketika beliau meninggal, Sayyidina Ali itu ingin ngetes sejauh mana kehebatan dan keberanian Sayyidina Umar. Begitu dikubur, Sayyidina Ali penasaran. Karena yang penasarannya itu Sayyidina Ali, itu didengarkan di kuburannya. Ternyata ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya terkait Sayyidina Umar ibn al-Khattab, man rabbuka? Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu mengembalikan pertanyaan kembali kepada malaikat Munkar dan Nakir. Wa man rabbukuma, dan siapa Tuhan kalian berdua? Jadi takutnya itu levelnya udah bukan manusia, malaikat Munkar dan Nakir. Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Yang saya inginkan ketika saya menjelaskan tentang min manaqibi Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bagian dari manaqib Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kita contoh ibadah beliau. Beliau itu pernah satu ketika dijelaskan dalam sebuah riwayat memberikan kebun korma hampir sepertiga yang dia miliki, lantaran Sayyidina Umar itu terlambat untuk melakukan sholat asar berjamaah karena
beliau sibuk mengontrol kebun korma yang begitu luas. Karena begitu sibuknya, akhirnya Sayyidina Umar ibn Khattab itu lupa dan tertinggal untuk melakukan sholat asar secara berjamaah. Beliau mohon ampun kepada Allah, kemudian sepertiga kebun korma yang beliau punya, beliau hibahkan untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita datang waktu sholat, ya santai-santai aja, kan begitu. Bahkan Sayyidina Umar dijelaskan dalam sebuah riwayat, kalau azan berkumandang, itu raut mukanya merah, gemeter. Kenapa? Karena kata beliau, sebentar lagi saya akan berhadapan dengan Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekelumit sosok Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, kata Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sebuah perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap personil, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai ukuran yang dia niatkan. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa min alamatin najih fin nihayah arruju ila ilahin fil bidayah, bahwa sebagian daripada tanda-tanda keberhasilan dalam bidang apapun, maka kata ulama arruju ila ilahin fil bidayah, hendaklah kita kembali kepada Allah ketika hendak melakukan perbuatan. Salah satu contoh, makan. Makan itu wajib kagak? Makan itu perbuatan yang wajib kita lakukan atau tidak? Hah? Makan. Makan itu adalah perkara yang mubah. Mau makan silahkan, mau tidak makan silahkan. Tetapi kalau kita niat makan untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makan yang kita lakukan pada saat itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah. Gitu. Kita mau berangkat kerja, niat dari rumah agar supaya anak istri kita bisa makan, itu namanya ibadah. Kita niat untuk kalau anak istri kita makan bisa melakukan ibadah, maka kerjaan yang kita lakukan yang tadinya dianggap mubah oleh para ulama, maka akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ungkapan, man asyraqat bidayatahu asyraqat nihayatahu. Orang yang awalnya itu dilakukan dengan apa? Cemerlang, dengan kegembiraan, dengan niat karena Allah, maka akhirnya pun akan memperoleh kegembiraan. Akhirnya pun akan memperoleh sinar. Akhirnya pun akan memperoleh kesuksesan. Kalau diawali dengan niat. Seorang arsitek itu kalau mau bikin rumah itu menggambar dulu tidak? Jadi niat itu dilukiskan seperti seorang arsitek
pengen ngebangun rumah kemudian membuat gambar. Sehingga seorang arsitek itu ketika membangun rumah pasti akan sesuai dengan gambarnya. Sehingga kalau sesuai gambarnya maka hasil bangunannya pun akan memuaskan. Berbeda dengan orang yang membangun tetapi tidak mengikuti gambar yang dia punya. Gitu. Paham ya? Sehingga dalam kaidah usul fiqh ulama menjelaskan niyatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Ini menandakan bahwa niat sesuatu yang baik itu ternyata memiliki satu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu, jamaah salat maghrib yang saya muliakan, di dalam ilmu hadis itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Kalau di dalam ilmu tafsir ada sebab-sebab turunnya ayat tadi. Di dalam ilmu hadis pun ada yang disebut dengan asbabun nuzul. Tetapi tidak semua hadis punya asbabun nuzul. Hadis ini, hadis yang berkaitan dengan niat, itu sebab turunnya, sebab munculnya. Dahulu ada seorang laki-laki, di mana laki-laki ini ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Akan tetapi seorang pemuda ini niatnya bukan niat hijrah. Apa niatnya? Niatnya itu pengen menemui, pengen menikahi seorang wanita yang sudah duluan sampai ke kota Madinah. Jadi yang lain niatnya hijrah benar bersama Nabi, tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kelompok gerombolan Nabi, tetapi punya niat yang berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa niatnya? Pengen menemui seorang wanita yang berada di kota Madinah. Siapa wanita itu? Namanya Ummu Qais. Makanya laki-laki ini disebut dengan muhajir Ummu Qais. Orang yang ikut rombongan Nabi tetapi niatnya bukan hijrah, kemudian niatnya ingin menikahi wanita yang berada di kota Madinah yang bernama Ummu Qais. Kita ini segini banyaknya nih niatnya nggak sama. Segini banyaknya nggak akan ada yang sama. Pasti ada salah seorang di antara kita yang punya niat berbeda. Sehingga niat itu sangat penting peranannya. Niat itu sangat mulia dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis yang lain Nabi sampaikan fa'in hamma bihasanatin, maka jika seseorang itu punya niat yang baik kemudian dia tidak melakukannya, maka tetap akan dicatat sebagai amal kebaikan, satu nilai pahala. Makanya kita tuh kalau malam usaha dulu bangun, saya mau niat bangun malam ntar 3:30. Urusan bangun apa enggak urusan belakangan. Paham maksud saya? Niat aja dulu. Saya kalau ada rezeki pengen banget nyumbang ke masjid, niat aja dulu. Kenapa? Fa in hamma bihasanatin,
kita punya niat yang baik, maka ketika itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala catat sebagai amal ibadah. Tetapi fa'in hamma bisayyi'atin, kalau kita niat untuk melakukan hal keburukan, Allah nggak catat dulu. Itu luar biasanya. Jadi kalau kita niat baik, itu Allah langsung buru-buru catat. Gitu. Satu sebagai amal kebaikan. Begitu diamalkan, ditambahin. 1 ditambahin 0. Jadi 10. Tapi kalau kita niat untuk melakukan keburukan, Allah tidak memerintahkan para malaikat untuk mencatatnya. Dibiarkan dulu. Bahkan di dalam kitab Muqaddimah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau menjelaskan Allah berikan waktu 6 saat, selama 6 jam. Bahkan ada yang mengatakan 9 saat, selama 9 jam. Allah biarkan ini manusia untuk punya niat buruk. Tapi kalau dia tidak lakukan, maka tidak jadi. Tidak Allah catat sebagai amal buruk. Kalau dia lakukan, dicatat oleh para malaikat sebagai 1 amal buruk. Jadi kalau kita niat baik, 1, melakukannya jadi 10. Kita niat amal buruk, tidak dicatat. Kemudian kita melakukan, dicatat cuma 1. Makanya kebangetan, kalau kita sampai masuk neraka itu kebangetan. Gitu. Paham nggak? Kiasnya seperti itu, gambarannya seperti itu. Karena niat saja sudah dicatat sebagai amal ibadah. Apalagi kita lakukan apa yang kita niatkan. Sehingga ulama memposisikan niat itu sebagai suatu yang sangat istimewa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Muhajir Ummu Qais, seorang pemuda yang ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi punya niat yang baik, Rasul sampaikan, kalau kita niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hijrahnya niatnya untuk urusan dunia, niatnya untuk menikahi perempuan, maka yang dia dapat cuman urusan itu. Gitu. Makanya kalau orang-orang yang melakukan ibadah haji itu, kalau memang mau niat jualan, niat jualannya entar nomor 2. Niat haji aja dulu. Urusan di sana jualan atau tidak itu nomor 2. Paham maksud saya? Sebab saya tuh kalau haji itu saya ngelihat kadang-kadang banyak orang Indonesia yang bawa rokok 3 koper, super filter Samsu, kan begitu. Jangan diniatkan mau jualan di sana. Gitu. Ini mengikut, paham maksud saya? Gitu. Kemarin lebaran haji kita belum akekah anak kita niatkan untuk akekah, tapi pelaksanaannya di lebaran haji. 2 nilai pahala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi mesti cerdas. Jadi seorang mukmin itu mesti cerdas. Gitu. Jadi diajarkan melalui hadis yang berkaitan dengan niat, kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatkan niat dalam posisi yang tinggi, sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu minal wajibat, wajib. Kalau wajib berarti niat wajib, ataupun minas sunnah, perkara-perkara yang sunnah, maka au minal mubahat, atau perkara-perkara yang mubah, maka apa yang kita niatkan akan
memperoleh nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ketika kita melakukan matrukat. Apa itu matrukat? Sesuatu yang memang harus kita tinggalkan. Misalkan di kampung kita ada hiburan, ada orang nanggap dangdut, nggak perlu niat, nggak perlu. Ntar malam saya niat nggak mau nonton dangdut, nggak perlu, gitu, paham ya? Jadi al-matrukat, sesuatu yang memang diperintahkan untuk kita hindari, nggak perlu kita niatin, gitu. Misalkan kita membersihkan najis, itu nggak perlu niat. Saya niat membersihkan najis, tidak perlu, karena memang itu sebuah keharusan. Ketika kita lakukan, maka pasti akan dinilai sebagai sebuah amal ibadah, walaupun ketika kita melakukannya itu tidak kita sertai dengan niat, gitu, paham ya? Saya niat tidak mau berzina, nggak perlu. Saya niat tidak mau minum-minum, nggak perlu niat, gitu, tidak perlu niat. Ketika kita menghindar, niat ataupun tidak niat, al-matrukat yusabu alaihi, maka kita semua akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ungkapan Arab yang mengatakan, kama takunil bidayah takunin nihayah. Yang namanya akhir itu tergantung awal. Paham? Kalau awalnya bagus, akhirnya pasti bagus. Jadi akhir itu mengikuti. Kalau kita mulai dengan sesuatu yang tidak baik, maka pasti akan berakhir sesuatu yang tidak baik pula. Itu ungkapan Arab mengatakan, kama takunil bidayah takunin nihayah. Akhir itu tergantung awal. Kalau awalnya baik, insya Allah akhir akan baik. Kalau awalnya tidak baik, maka bisa dipastikan akhirnya pun tidak akan baik. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan terkait bab an-niyat. Sebab kalau diteruskan ini makan waktu hampir 3 jam, gitu. Itu barangkali, dan nanti kita lanjuti dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Iya, tanya. Gimana? Nggak bisa pakai mikro. Nggak sampai ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak pernah mendengar innamal a'malu binniyat. Itu hadis atau bukan? Begitu pertanyaannya. Iya. Sama atau tidak? Iya. Iya. Kalau berbicara tentang sama atau tidak, sama. Apa yang Bapak dengar dengan apa yang saya baca itu ya memang itu hadisnya. Cuma
orang-orang kita itu kalau baca hadis itu selalu matannya doang. Matan itu isi kandungan hadis. Paham? Paham ya? Isi kandungan hadis. Jadi saya dulu kuliah di Al-Azhar Cairo University, jurusan hadis. Jadi hadis itu kekuatannya itu adalah di nama-nama. Kalau Bapak Ibu baca kitab Bukhari Muslim itu ada kemudian Sayyidina Umar, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekuatannya di nama-nama orang. Paham ya? Paham? Kalau Al-Quran memang kalimatnya gitu. Orang yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kenal Abu Hurairah? Kenal? Enggak kenal? Oh gitu ya. Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang hidupnya sangat miskin. Saya pernah punya kitab yang dikarang oleh seorang moderat Prancis yang bernama Jeffrey Lang. Beliau menghantam sosok Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah ini adalah sosok sahabat Nabi yang dia itu dekat dengan Nabi bukan belajar tapi numpang hidup. Nabi dulu itu punya santri, punya sahabat hampir 70-an. Tinggalnya di sana di emperan masjid. Gitu, paham ya? Ada yang pulang pergi, ada yang mukim lah bahasa kita. Jadi pondok itu zaman Nabi udah ada. Gitu. Pondok itu zaman Nabi sudah ada. Termasuk di dalamnya adalah Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis? Pertama, beliau orang paling dekat dengan Nabi. Yang kedua, beliau umurnya panjang. Sehingga hidup di zaman Nabi, kemudian hidup di zaman sahabat dan di zaman tabi'in. Yang ketiga, Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi yang pernah ditiup ubun-ubunnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, makanya kita kalau datang ke rumah kiai, kiainya Kiai Khos, tahu Kiai Khos? Tahu ya? Kiai Khos itu kiai, ya kiai gitu, kiai-kiai di daerah Kulon misalkan, Kiai Mufasir, kemudian Abu Ya'uci dan lain sebagainya. Itu buka peci kita, kemudian minta ditiup. Ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Hurairah mengatakan setelah ubun-ubun saya ditiup oleh Nabi, nasi itu abadan. Apa yang aku pernah dengar dari Nabi, aku nggak pernah lupa selama-lamanya. Gitu, paham ya? Jadi kuat sekali ingatannya. Jadi orang yang terbanyak meriwayatkan hadis itu bukan istri Nabi, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nah, ini buku Jeffrey Lang yang pernah saya baca, dikarang oleh orang Prancis. Itu judulnya adalah bahasa Arab judulnya, Menghancurkan Sosok Abu Hurairah. Abu Hurairah itu disangka numpang makan kepada Rasul karena saking susahnya. Kalau apa yang dikatakan oleh Jeffrey Lang itu benar, maka sepertiga dari hadis Nabi yang merupakan masadirus sani, sumber hukum Islam yang kedua, hancur seluruhnya. Paham? Kenapa? Karena kekuatan hadis itu adalah di orang yang meriwayatkannya. Gitu, paham ya? Misalkan contoh, saya bicara kepada ketua masjid. Ketua masjid menyampaikan
ke sebelahnya, terus gitu, terus itu masing-masing orang dikaji, dikaji. Saya sosoknya bagaimana, dipercaya atau tidak, tukang nongkrong, gitu, paham ya? Sehingga sosok orang-orang yang meriwayatkan hadis jangan pernah diragukan lagi. Pernah satu ketika Imam Bukhari berangkat dari kota Madinah menuju kota Baghdad, naik onta, kacrak kucluk berbulan-bulan, pengen ngambil satu hadis. Begitu sampai, ternyata orang yang pengen diambil hadisnya itu lagi nongkrong di pasar, nggak jadi, nggak jadi. Kenapa? Karena orang tersebut dianggap tidak adil. Kalau di kita enggak, habis khutbah main futsal. Kalau dalam ilmu hadis enggak kena. Orang yang menyampaikan ilmu agama, kewaraan dan kezuhudannya itu mesti jelas. Karena kaitannya dengan agama. Karena kekuatan hadis itu di situ. Sehingga kalau ada satu orang di antara orang yang meriwayatkan hadis cacat satu, itu turun derajatnya hadis. Gitu. Paham ya maksud saya? Jadi jangan pernah meragukan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kehidupannya berbeda dengan kita. Kewaroannya berbeda dengan kita. Kezuhudannya berbeda dengan kita. Kita belum ada apa-apanya. Gitu. Ya itu barangkali. Jadi itu hadis Pak. Sama-sama. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nah, bagaimana kita membedakan antara yang asli dan yang palsu? Iya, oke. Ya, ketika kita dalam ilmu hadis ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadis dhaif pun jumlahnya macam-macam, banyak sekali. Lalu bagaimana caranya kita membedakan hadis dhaif? Gitu. Kalau saya dulu, jadi ilmu hadis itu ilmu yang paling susah dan ilmu paling makan waktu. Gitu. Ilmu paling makan waktu. Cara membedakannya adalah yang pertama rokakatul lafzi. Lafadznya itu aneh, asing. Gitu. Didengar dan tidak masuk akal. Salah satu contoh hadis ini yang sering sekali ada di tulisan background. Ini saya cuma koreksi aja. Man a'zama maulidi kana lahu syafi'an yaumal qiyamah. Orang yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, dia akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Selesai. Saya mau tanya, kira-kira Nabi apa kuat enggak bicara seperti itu? Mengagungkan dirinya, kira-kira kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Tidak. Bangga sekali. Nabi tidak pernah membanggakan dirinya seperti itu. Sehingga hadis itu didhaifkan oleh para ulama. Itu namanya dilihat dari rokakatul lafzi wal makna. Maknanya dan lafadznya itu janggal, asing, enggak sesuai dengan pikiran kita. Gitu. Itu salah satu. Makanya jangan dibesarkan hadis itunya. Gitu, paham ya? Kita maulid ya maulid saja. Gitu loh. Jangan kita angkat ininya karena memang ini termasuk hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh digunakan untuk at-targhib wa tarhib. Untuk semangat untuk melakukan ibadah. Paham? Misalkan man qala
qul huwallahu ahad salasa marrat. Siapa orang yang membaca Al-Ikhlas kulhu 3 kali, maka seakan-akan dia membaca Al-Quran seluruhnya. Kan begitu? Enak banget dong. Iya kan? Kalau begitu kita nggak pernah hatam Al-Quran. Iya kan? Nah itu maksud saya. Hadis itu buat sugesti, penyemangat buat kita. Gitu. Tetapi hadis dhaif itu jangan kita tinggalkan seluruhnya. Tetap Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an di dalam kitab Al-Adhkar, hendaklah kita menjalankan keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh hadis dhaif, asal kedhaifannya itu tidak mencapai derajat hadis maudhu. Hadis maudhu itu begini, orang yang sholat di masjid pohon beringin maka dia akan masuk surga. Itu biasa kan kalau kampanye keluar tuh, begitu kan? Iya kan? Man shalla tahtal masjid, iya kan? Tahta syajaratil masjid, apa itu pohon beringin maka masuk surga. Itu dulu begitu tuh. Itu namanya hadis maudhu. Hadis maudhu haram mutlak untuk disebarluaskan. Makanya saat ini kita mesti hati-hati belajar dari Google, belajar dari internet, mesti kita pilah-pilah. Khawatir apa yang kita baca itu termasuk hadis maudhu, gitu. Paham ya? Sebab hadis maudhu itu muncul di antaranya adalah, ingat nih, faktor politik. Yang kedua, orang bodoh cinta melakukan ibadah. Itu munculnya hadis palsu. Siapa orang yang sering sholat malam jidatnya hitam, palsu hadisnya. Jadi dia bikin perkataan, iya kan, untuk menguatkan amaliyah ibadah yang dia lakukan, tetapi mengatasnamakan, menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling banyak munculnya hadis palsu, faktor politik, kemudian orang bodoh cinta melakukan kebaikan. Itu barangkali. Terima kasih. Cukup boleh Pak. Ya. Terima kasih. Coba ini.